Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Mirna Ermawati yang ingin membahas tuntas mengenai materi pertidaksamaan nilai mutlak matematika wajib kelas 10. Di video kali ini akan cukup panjang ya, karena kita akan mempelajari bentuk-bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak dan penerapan pada pertidaksamaan mutlak pada soal cerita. Di sini kamu bisa menggunakan timestamp yang ada di kotak deskripsi yang agar memudahkan kalian untuk langsung menuju materi yang diinginkan. Materi dasar yang harus kamu kuasai untuk mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Mengingatkan kembali ya, tanda ketidaksamaannya ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Tanda-tanda ini akan sering kamu temui di bentuk soal pertidaksamaan. Oke, kita langsung saja ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya saja ya. Pertidaksamaan nilai mutlak ini memiliki prosedur umum ya, yang harus kamu ketahui. Yang pertama, itu jika fx dalam nilai mutlak kurang dari a dan a-nya itu lebih dari 0. A lebih dari 0 artinya a-nya harus positif ya. Dan di sini kalau kamu ketemu bentuk soal ini fx dalam nilai mutlak kurang dari a, kamu harus mengubahnya ke bentuk seperti ini. Min a kurang dari fx kurang dari a. Hal ini juga berlaku jika di sini ada kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan, maka di sini juga pakai kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Contohnya saja ya, biar lebih paham. Contoh ada 2x tambah 3 adalah nilai mutlak kurang dari sama dengan 5. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kamu harus tahu dulu nih yang namanya fx. Fx itu ini ya, 2x tambah 3 ini fx. Sedangkan 5-nya itu dia a. Maka cara pengerjaannya, ya lihat ini nih prosedurnya. Dia harus menggunakan, lihat ya, kalau di sini kurang dari, kamu harus menggunakan soal ini nih, bentuk umum seperti ini. Jadinya kamu harus mengubah min a. Min a-nya siapa? 5. Terus fx-nya 2x tambah 3 kurang dari sama dengan a lagi, a-nya itu 5. Nah, tujuan kita itu membuat x-nya ini sendirian. Jadi si 3 sama 2-nya harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Nih, kamu lihat ya, ini kan plus 3. Lawannya plus 3 itu harus diapain ya? Iya, semua ruas harus dikurang 3. Jadinya gimana? Min 5 dikurang 3, min 8, 2x tambah 3 dikurang 3, 2x. 5 dikurang 3, 2. Nah, ini belum selesai ya, karena masih menyisakan 2. Bagaimana cara menghilangkan 2? 2 ke x itu bentuknya perkalian. Kalau perkalian lawannya apa ya? Apa ayo? Iya, semua ruas harus dibagi 2. Jadinya min 8 dibagi 2 berapa? Min 4. 2x dibagi 2, x 2 dibagi 2, 1. Maka inilah hasilnya. Gitu. Mudah ya? Lanjut lagi, kita ke contoh berikutnya. Ada 5 min 3x kurang dari 7. Bentuknya sama seperti ini. Tapi yang jadi kendala itu si x-nya ini min. Harus kamu rubah dulu ya. Karena kan kita tahu nih, x itu bisa juga jadinya min x ya. Jadi bisa x, bisa min x. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kamu harus mengubahnya seperti ini. Si min 3x-nya taruh depan, 5-nya berubah jadi min. Ya, jadi kita ubah bolak-balik, dia itu sama aja jadinya ya. Kurang dari 7. Nah, ini kamu jabarkan lagi seperti ini. Min a, berarti 7-nya itu kan jadinya min ya. Jadinya min 7 kurang dari 3x, min 5 kurang dari 7. Lalu, bagaimana caranya kita membuat si x ini sendirian? Ya, si 5-nya dihilangkan dahulu. Cara menghilangkan 5 bagaimana? Semua ruas ditambah 5. Ya, karena kita mau menghilangkan min 5, maka di sini harus ditambah 5. Jadinya, min 7 ditambah 5 berapa? Min 2. Di sini 3x min 5 ditambah 5, sisa 3x, 7 ditambah 5, jadinya 12.
Nah, ini si 3X ya. X-nya belum sendirian. Bagaimana ya kita menghilangkan angka 3-nya? Sama seperti sebelahnya, berarti semua ruas harus diapain? Semua ruas harus dibagi 3. Berarti hasilnya berapa? Di sini min 2 dibagi 3 jadinya min 2 per 3. Kurang dari X ya, karena 3X dibagi 3X. 12 bagi 3 itu 4. Jadi deh hasilnya sampai sini. Bagaimana? Mudah ya? Lanjut lagi kita ke prosedur umum pada nilai mutlak yang kedua. Jika fx dalam nilai mutlak lebih dari A dan A-nya lebih dari 0. Kalau yang pertama kan dia kurang dari ya, sekarang lebih dari. Kalau ketemu soal seperti ini, maka kamu harus mengubah bentuknya. Seperti apa? Seperti ini nih, fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Harus ditulis semuanya ya. Jadi, biar lebih paham, kasih aja contoh. Contoh yang pertama itu ada 3x min 2 dalam nilai mutlak lebih besar dari 4. Kalau seperti ini, bagaimana cara pengerjaannya? Kamu harus membuat dua kali seperti ini. Ada fx kurang dari min A, fx-nya 3x min 2. Berarti 3x min 2 kurang dari min A. A-nya 4 min 4. Atau fx lebih dari A. fx-nya itu 3x min 2 lebih dari 4. Itu. Kalau udah kayak gini kan tinggal pindah ruas satu-satu ya. Kita kerjakan yang sebelah sini dulu. Di sini min 2-nya pindah ruas ya. Yang tadinya min 2 pindah ruas jadi positif. 3x kurang dari min 4 tambah 2. Min 4 tambah 2 hasilnya min 2. Si 3-nya pindah ruas. Yang tadinya pengali pindah ruas jadi pembagi. Jadi hasilnya x kurang dari min 2 per 3. Lanjut kita ke sebelahnya. 3x min 2 lebih dari 4. Min 2-nya pindah ruas. 4 ditambah 2. Nah, 4 tambah 2 berapa? 6 ya. Si 3-nya pindah nih. Yang tadinya pengali jadi pembagi. Jadinya 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? X lebih dari 2. Berarti jawaban ini ya. Himpunan penyelesaiannya X kurang dari min 2 per 3 atau X lebih dari 2. Lanjut kita ke contoh berikutnya. Untuk X tambah 8 dalam nilai mutlak lebih dari sama dengan. Yang ini pakai sama dengan ya. Tetap kita menggunakan rumus yang di atas ini. Kalau kamu ketemu bentuknya seperti ini, ada tanda lebih dari, berarti pakai fx kurang dari min A, fx-nya X tambah 8, min A, A-nya itu 5, berarti min 5, atau fx-nya X tambah 8 lebih dari, karena ini dia lebih dari sama dengan, kita pakai lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 5. Kita kerjakan yang sebelah sini dulu ya. Jadi plus 8 ini kan pindah ruas nih, pindah ruas dia jadi min 8. Berarti X kurang dari sama dengan min 5 dikurang 8 itu hasilnya min 13. Berarti yang sebelah sini X-nya kurang dari sama dengan min 13. Lanjut ke sebelahnya. Di sini masih juga plus 8. Plus 8 pindah ruas jadinya min 8. 5 dikurang 8 itu hasilnya X lebih dari sama dengan min 3. Berarti HP atau himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 8 lebih dari sama dengan 5 yaitu X kurang dari sama dengan min 13 atau X lebih dari sama dengan min 3. Lanjut kita ke prosedur nilai mutlak yang ketiga. Yang ketiga ini jika fx dalam nilai mutlak lebih dari gx dalam nilai mutlak. Hal ini berlaku juga ya untuk kalau misalnya tandanya ini lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Cara penyelesaiannya sama, yaitu mengubahnya menjadi fx ditambah gx. Jadi si fx tambah gx-nya itu ditambah dahulu, lalu nanti yang sebelahnya itu dikurang. Fx dikurang gx, lebih dari sama dengan. Nah, ini tergantung dari soalnya ya. Kalau dia tandanya lebih dari, di sini juga lebih dari. Kalau di sininya kurang, ini juga kurang. Kalau di sininya kurang dari sama dengan, di sini juga kurang dari sama dengan. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal 1 min 2x lebih dari sama dengan x min 2. Perhatikan di sini ya, di sini itu soalnya 1 min 2x dalam nilai mutlak. Nih, x-nya berbentuk negatif. Kita bisa rubah dengan cara mengalihkan negatif, karena di sini min x dalam nilai mutlak itu sama saja dengan x dalam nilai mutlak. Jadi kita kalikan negatif. Negatif dikali min 2x jadinya positif ya. 2x 1 dikali negatif jadinya min 1. Dalam nilai mutlak lebih dari sama dengan x min 2 dalam nilai mutlak.
Lalu ini kan disebutnya fx, sedangkan ini gx. Kamu buat seperti ini nih, ya. Kamu jabarkan seperti ini. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk belajar kita coba jabarin dulu ya. Jadi di sini 2x, ya 2x min 1 ditulis dulu, ditambah x min 2. Lalu lanjutnya itu yang pengurangannya 2x min 1 ya, dikurang dengan x min 2. Jangan lupa tandanya lebih dari sama dengan 0 yang mengikuti soal. Nah ini tinggal kamu jumlahkan nih, yang ini 2x ditambah x jadinya 3x, min 1 ditambah min 2 jadinya min 3. Lalu di sininya 2x min x, sisa x, min 1 dikurang min 2, min ketemu min dia plus, berarti min 1 ditambah 2 hasilnya 1. Jangan lupa lebih dari sama dengan 0. Nah, kamu harus cari pembuat 0 dari faktor ini ya. Kamu cari dulu misalkan cara-cara di sebelahnya deh. 3x min 3 sama dengan 0. Yang sebelah sini kamu cari dulu nih, yang ini 3x dikurang x sama dengan 0. Dibuat 0 dulu karena kan kita mencari pembuat 0. 3x sama dengan 3. 3 ini dapat dari mana? Min 3 pindah ruas ya. Lalu 3 dibagi 3 hasilnya 1. Lanjut ke yang sebelahnya. Ada x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. Jadi ini pembuat 0-nya 1 dengan min 1. Kita buat garis bilangan ya. Kamu buat dulu yang paling kecil kan min 1 ya. Min 1 di sini. Bulatannya penuh ya. Kenapa penuh? Karena dia pakai sama dengan nih. Lebih dari sama dengan. Di sini min 1, satu lagi di sini penuh, bulatannya 1. Terus kita mencari nilainya, apakah dia positif atau negatif. Yang paling mudah kita ambil yang tengah-tengah sini. Tengah-tengahnya ini kan angka 0 ya. Angka 0. Nah, masukkan ke sini, ke x-nya. 3 kali 0 kan 0. Dikurang 3, 0 dikurang 3 hasilnya apa? Negatif kan? Tandain dulu nih negatif. Terus di sini 0. 0 tambah 1, 1. Hasilnya apa 1 tuh? Positif kan? Nah, negatif ketemu positif tuh apa jadinya? Ayo, masih ingat nggak? Negatif ketemu positif. Ya, negatif ya. Kalau yang namanya di garis bilangan seperti ini sudah pasti nilainya selang-seling ya. Karena tidak ada faktor yang kembar, ini nilainya pasti selang-seling. Di sini, kalau di sini negatif, berarti sebelah sininya positif. Di sini negatif, berarti di sini positif. Nah, mencari tahu himpunan penyelesaiannya bagaimana? Kamu lihat di sini nih. X-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Angka-angka yang lebih dari sama dengan 0, sama dengan 0 itu apa? Positif atau negatif? Positif ya. Berarti arah asirannya ke sana, ke kanan dan kiri. Lalu tandai di sama kamu arsir. Ini juga. Terus himpunan penyelesaiannya bagaimana? Berarti kan kalau arah ke sana berarti X kurang dari sama dengan min 1 atau X arah ke sana lebih dari sama dengan 1. Kita tambahin contohnya lagi deh. Contoh yang berikutnya itu ada 2x min 3 dalam nilai mutlak kurang dari x tambah 4 dalam nilai mutlak. Ini fx, ini gx. Sekarang kita langsung aja ya, nggak usah dijabarin seperti ini. Langsung saja 2x ditambah x. Hasilnya berapa? 3x ya. 2x tambah x hasilnya 3x. Min 3 ditambah 4. Min 3 ditambah 4 hasilnya 1. Lalu sekarang pengurangannya. 2x dikurang x itu x. Min 3 dikurang 4. Min 3 dikurang 4 jadi berapa? Min 7. Tandanya jangan lupa ya, dia kurang dari. Lalu setelah ini kamu cari pembuat nolnya. Kita cari pembuat nolnya. Yang pertama itu 3x tambah 1 ya. 3x tambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini 3x sama dengan satunya pindah ruas jadi min 1. Lalu x-nya sama dengan min 1 per 3. Karena 3-nya dari sini ya, pindah ruas jadi pembagi. Selanjutnya yang sebelahnya ini x min 7. X min 7 sama dengan 0. Berarti min 7-nya tinggal pindah ruas. Berarti x-nya sama dengan 7. Kita buat lagi garisnya ya. Nah, yang pertama itu paling kecil min 1 per 3. Anggap di sini. Buletannya kosong ya. Kenapa beda sama yang sebelah? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Kalau yang ini kan ada tanda sama dengan, ini tidak ada sama dengannya. Yang sebelah sini min 1 per 3, satunya lagi tuh 7.
Kita ambil X-nya berapa? Terserah kamu, mau angka berapa aja, 0 boleh, 1 boleh, 3 boleh, dan seterusnya. Lebih gampang sih 0 ya, karena kan 3 kali 0 itu kan 0, ditambah 1 jadinya positif kan. Di sini 0 dikurang 7, negatif kan ya, negatif. Positif ketemu negatif, dia negatif. Posisi 0 tadi di mana? 0 itu di sini ya. 0, berarti di sini negatif, ininya positif, nih positif. Yang diminta apa? Yang diminta kurang dari 0 tuh angka-angkanya apa? Negatif. Kalau bentuk arsirannya kotak begini ya, berarti himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya perhatikan ya, kalau bentuknya kotak seperti ini, himpunan penyelesaiannya jadi gini, min 1/3 kurang dari X kurang dari 7. Lihat ya, karena arsiran di tengah-tengah, berarti X-nya juga di tengah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke prosedur umum pada nilai mutlak yang keempat. Yang keempat ini bentuknya jika fx-nya berada di tengah-tengah ya, dengan batasan A dan B. A dan B-nya ini juga harus positif, maka kamu bisa mengubahnya ke dalam bentuk seperti ini. A kurang dari fx kurang dari B, atau min B kurang dari fx kurang dari min A. Harus ditulis semua ya. Hal ini juga berlaku jika di sini ada kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan, sini juga harus pakai sama dengan. Kurang dari sama dengan, atau min B kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan min A. Kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama ini ada 1 kurang dari sama dengan X min 2 dalam nilai mutlak kurang dari sama dengan 4. Kamu harus menjabarkan seperti ini, jangan salah satunya aja ya. Kamu lihat A-nya ini kan 1, fx-nya itu X min 2, dan B-nya itu 4. Kamu jabarkan, yang pertama itu dia positif semua, sama ya dengan ini, hanya nilai mutlaknya aja yang hilang. Atau di sini min B, B-nya itu 4 ya, 4 min 4 jadinya ya, X min 2 tetap kurang dari sama dengan min A, A-nya itu 1, jadinya kurang dari sama dengan min 1. Kita kerjakan yang sebelah sini dulu ya, caranya sama kayak yang di prosedur yang pertama. Jadi kita menghilangkan dulu si min 2-nya ya, untuk membuat X ini sendirian di tengah-tengah. Jadi kita harus menghilangkan min 2 dengan cara apa? Ditambah 2 setiap ruas ya. Jadi 1 ditambah 2 berapa? 3 kurang dari sama dengan X min 2 ditambah 2, sisanya tinggal X kurang dari sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Gitu ya. Langsung ke yang sebelahnya. Yang sebelahnya ini kita sama-sama ingin menghilangkan 2, berarti semua ruasnya ditambah 2. Berarti di sini min 4 ditambah 2 itu min 2 kurang dari sama dengan X ya, sisanya X karena sudah ditambah 2, kurang dari sama dengan min 1 ditambah 2 itu 1. Maka inilah hasilnya ya. 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Atau min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Diberikan soal 0 kurang dari nilai mutlak 2X tambah 3 kurang dari 5. A-nya itu 0, fx-nya itu 2x tambah 3, dan b-nya itu 5. Kamu buat seperti ini ya, semuanya harus ditulis. Berarti A-nya 0 ya, 0 kurang dari fx, 2x tambah 3 kurang dari b-nya 5. Atau min b, b-nya siapa? 5, berarti min 5 kurang dari 2x tambah 3 kurang dari 0. 0 walaupun ketemu dibuat min tetap 0 ya. Kita hilangkan yang sebelah sini ya, buat X-nya sendirian di tengah-tengah dengan cara menghilangkan 3 dan 2. Si 3-nya ini kan plus 3. Cara menghilangkan plus 3 berarti harus diapain? Dikurang 3. Berarti 0 dikurang 3 itu kan min 3 kurang dari 2X kan ya, karena plus 3-nya sudah hilang, kurang dari 5 dikurang 3, 2. Lanjut di sini, karena di sini ada 2, berarti semua ruas dibagi 2. Berarti di sini min 3/2 kurang dari X kurang dari dibagi 2 sisa 1. Gitu ya. Ini dapat 1 yang sebelahnya. Min 5 kurang dari 2X tambah 3 kurang dari 0. Kita hilangkan plus 3 dengan cara tadi apa? Dikurang 3. Berarti min 5 dikurang 3, punya hutang 5, ngutang lagi 3, berarti min 8
kurang dari 2x kurang dari 0 dikurang 3 min 3. Di sini kita mau membaginya dengan 2. Min 8 dibagi 2 itu min 4 kurang dari 2, kurang dari x ya. 2-nya udah hilang, Pak. Min 3 dibagi 2 min 3/2. Jadi jawabannya itu min 3/2 kurang dari x kurang dari 1 atau min 4 kurang dari x kurang dari min 3/2. Kita lanjut lagi ke prosedur umum pada nilai mutlak yang kelima. Bentuknya seperti ini ya. Jika dalam nilai mutlak fx per gx kurang dari k dan k-nya itu lebih dari 0. K-nya ini harus positif ya. Tapi di tanda ini bisa saja tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Kamu harus mengubahnya ke dalam bentuk seperti ini. Fx ditambah k kali gx dikali fx dikurang k kali gx kurang dari 0. Kita ngikutin ini ya, ngikutin soalnya. Kalau di sini kurang dari, maka ini juga kurang dari. Kalau ini lebih, juga di sini lebih. Tapi kita punya syarat nih, syaratnya gx itu tidak boleh sama dengan 0. Langsung saja ya ke contoh biar nggak bingung. Contoh 3 min 2x per x tambah 2 kurang dari sama dengan 2. Nah, kamu lihat lagi. Ini bentuk soalnya dia x-nya negatif ya. Seperti yang di awal-awal saya jelaskan, kalau misalnya dia negatif x bisa dirubah menjadi x ya dalam nilai mutlak. Nah, di sini tinggal dikalikan aja dengan negatif 2 ya, dikali dengan negatif, jadinya kan positif ya. Positif 2x 3 dikali negatif jadinya min 3. Nah, ini kan k nih. Ini itu k. Langsung aja kita kalikan ke sini. Jadinya 2 kali x 2x, 2 kali 2 itu 4. Berarti ini kita dapat nih, ini fx-nya, yang ini udah bentuk kgx ya. Nah, yang pertama ini kamu harus dijumlahkan dulu nih, fx ditambah k kali gx. Fx-nya kan 2x min 3, kgx-nya itu kan 2x tambah 4. Kamu jumlahkan dulu nih, 2x tambah 2x kan 4x ya. Min 3 ditambah 4. Jadinya 1 ya, 2x tambah 2x, 4x, min 3 tambah 4, 1. Sekarang yang pengurangannya itu min 2x dikurang 2x, habis. Min 3 ditambah 4 itu min 7 kurang dari sama dengan 0, ngikutin soalnya. Nah, ini kamu cari pembuat nolnya. Kamu buat kan di sini dia jadinya 4x sama dengan 1 pindah ruas kan jadinya min 1, berarti x-nya sama dengan min 1/4. 7 itu nggak ada pembuat 0 ya, min 7 ini ya. Jadi yang kita pakai hanya ini saja ya. Lanjut kita membuat garis bilangannya. Garis bilangannya berarti cuma ada 1 nih. Kita buat di sini buletannya penuh. Min 1/4. Ambil posisi 0 di mana? Posisi 0 di sini ya. Ini posisi 0. Kita masukkan 0 ke dalam x yang di sini. 4 kali 0 kan 0, tambah 1 kan berarti hasilnya 1 ya, dia positif. Sedangkan sini negatif. Berarti positif ketemu negatif, berarti daerah 0 itu negatif ya. Positif ketemu negatif itu negatif, berarti sininya positif. Yang diminta di soal itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan berarti angka-angkanya yang negatif. Berarti arah asirannya kemana? Ke arah negatif. Ini berarti yang kamu asir. Nah, ini belum dapat jawabannya ya. Di sini kan berarti kalau misalnya mengikuti asiran kan dia x lebih dari sama dengan min 1/4. Tapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Gx-nya tuh mana? Gx-nya tuh ini nih. Ya, x tambah 2. X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Min 2 ada di mana? Min 2 ada di sini. Ini min 2. Tidak dilewati oleh asiran kan? Berarti tidak berpengaruh. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu ini ya. HP X lebih dari sama dengan min 1/4. Gitu. Lanjut lagi ya, kita ke contoh lainnya dari bentuk 5 ini. Ada x tambah 2 dalam nilai mutlak
per X min 2 dalam nilai mutlak lebih dari 5. Kamu bisa saja langsung mengalihkan 5 ini ke dalam X min 2 ya. Jadi bentuknya seperti ini. X plus 2 ya, lebih dari 5 dikali X, 5X, 5 dikali min 2 itu min 10. Kalau sudah kayak gini, kamu bisa menghitungnya seperti bentuk yang ketiga ya. Langsung difaktorkan bentuk penjumlahan dan pengurangannya. Ini Fx, yang ini K, yang sudah dikali dengan Gx. Ya, jadinya X tambah 5X itu 6X, 2 ditambah min 10 itu min 8. Lanjut yang ke bentuk pengurangannya ya. X dikurang 5X itu min 4X. Terus 2 dikurang min 10. Min ketemu min dia plus ya, jadinya 12. Lebih dari 0. Ini kamu cari pembuat 0 ya. Berarti di sini 6X min 8 pindah ruas kan jadinya 8. X sama dengan 8 dibagi 6. Diperkecil, 8 bagi 6 itu 4/3. Sedangkan yang ini kan berarti min 4X sama dengan 12 nya pindah ruas jadi min 12. X sama dengan min 12 dibagi min 4. 3 ya, positif. Nah, ini kamu tinggal buat garis bilangannya. Dimana 3 lalu 4/3. 4/3 itu sekitar 1 komaan ya. Anggap aja 4/3-nya itu di sini. Buletannya kosong ya, karena dia tidak ada sama dengannya. Lalu si 3-nya itu misalkan di sini. Nah, dari sini kita cari posisi 0. Posisi 0 kan ini 4/3 itu 1 koma, berarti posisi 0-nya dari sini ya. Ini 0. Nah, sekarang kita masukkan nih 0 ke dalam X-nya. 6 kali 0 kan 0, sisanya min 8, berarti di sini min 4 kali 0, 0, sisanya berapa? Plus 2, berarti di sini plus. Nah, kalau sudah sini berarti lihat ini min, ini plus, berarti dia min ya, min ketemu plus berarti dia min. Di sini min, ini plus, ini min. Yang diminta itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kan seperti ini ya. Nah, ini yang diarsir. Tapi ini belum selesai. Kamu harus cek dulu syaratnya. Syaratnya itu Gx tidak boleh sama dengan 0 nih, Gx ini. Berarti kamu cek nih, X min 2 itu tidak boleh sama dengan 0. X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Posisi 2 ada di mana? Di antara 4/3 sama 3. Nih, terus kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini berarti asirannya harus dihapus dulu nih. Ya, tidak seperti ini. Kita buat lagi ya asirannya seperti ini. Terus di sininya juga ini. Ya. Nah, gini ya. Jadi, kan katanya X-nya itu tidak boleh sama dengan 2, berarti 2-nya itu tidak termasuk. Terus, himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya bisa seperti ini. HP sama dengan 4/3. Ingat ya, karena kotak, berarti ini sebenarnya itu X di tengah-tengah. Ya. 4/3 kurang dari X kurang dari 2. Atau, saya taruh bawah ya. 2 kurang dari X kurang dari 3. Ini selesai gitu ya. Inilah contoh-contoh dari prosedur umum pada nilai mutlak ya. Lanjut kita ke bentuk soal cerita dari pertidaksamaan nilai mutlaknya. Jadi di sini ada soal pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh, ataukah hanya untuk perjalanan jarak dekat dalam kota. Untuk suatu merek mobil tertentu, angka kilometer per liternya berkisar di angka 2,8 kurang atau lebihnya dari 12 km per liter. Berapakah jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil tersebut? Kita jawab, jadi kita misalkan dulu nih, X adalah angka kilometer per liter dari mobil tersebut.
Tadi ada kalimat kalau angka kilometer per liternya berkisar di angka 2,8 kurang atau lebihnya dari 12 km. Nah, 12 km ini bentuk normalnya ya, sedangkan perubahannya itu 2,8 ya. Jadi, kalian ingat ya, pernah dijelaskan pada persamaan juga kalau X, kalau misalnya bentuk soal cerita ya, X min normal dalam nilai mutlak kurang dari sama dengan perubahan atau penyimpangannya. Maka bentuk dari pertidaksamaannya seperti ini ya, dalam nilai mutlak X min 12 kurang dari sama dengan 2,8. Nah, ini sama seperti bentuk yang pertama ya, yang mana nanti si 2,8 ini ada yang min di depan, min 2,8 kurang dari sama dengan X min 12 kurang dari sama dengan 2,8. Nah, kita membuat X ini sendirian dengan cara menambahkan 12 di semua ruas. Jadinya min 2,8 ditambah 12 itu hasilnya 9,2. Kurang dari sama dengan sisa yang di tengahnya X. 2,8 ditambah 12 jadinya 14,8. Sehingga jangkauan dari angka kilometer per liter mobil tersebut adalah angka 9,2 km per liter sampai 14,8 km per liter. Alhamdulillah ya, sudah selesai semua materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.